Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Di Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021 ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di gereja, tetapi kita yakin dan percaya karena kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kita masih diberikan kesehatan yang dimana kita bisa bertemu bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Sebelum saya membaca serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah karena kasih setiamu sehingga kami dapat membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun Roh Kudus kepada kami agar kami dapat berkonsentrasi dalam membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Inilah doa kami dalam perantaraan anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat 11. Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat 11. Dengan perikop hal pengabulan doa, saya akan bacakan untuk kita semua. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca serta menemukannya dalam kehidupannya dan mempraktekannya dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Ya, tema pada Minggu 11 Juli tahun 2021 ini saya beri judul konsisten berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, konsisten berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa Yesus begitu tegas mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Mengapa demikian? Karena Yesus mau agar para murid mengenal Allah lebih dekat lagi. Di sini juga secara tidak langsung Yesus mau menyadarkan kepada para murid bahwa kita sebagai manusia memiliki banyak kekurangan. Untuk itulah Yesus ingin agar kita sebagai manusia harus selalu bertekun berkomunikasi dengan Tuhan. Berarti kita harus konsisten berkomunikasi dengan Allah. Ya. Dari sini Yesus mengatakan di ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dari ayat 7 ini secara tidak langsung Yesus mau mendorong para murid untuk terus percaya kepada Allah. Karena jika kita melihat di ayat yang ke-8, ini secara tidak langsung telah menjelaskan kepada kita makna sesungguhnya dari cari, minta, dan ketoklah ini. Dimana ketika kita meminta, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan ketika kita mencari, bahwa di situ kita tahu bahwa kita yakin kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh maka Tuhan akan menolong kita. Ya, dan poin yang terakhir ialah ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dari sinilah hasil yang berjanji supaya kita dapat kita tuai. Ya, dalam bacaan kita pada hari ini, disinilah
maksud dan tujuan Yesus kepada para murid, supaya ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, ketika kita meminta segala sesuatu yang kita inginkan, maka itu harus disertai dengan mencari dalam artian bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa di balik kerja keras yang kita lakukan itu pasti akan menuai hasil yang lebih baik. Itulah sebabnya ketika poin ini Yesus berikan kepada kita untuk menyederhanakan hal tentang pengabulan doa itu. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pada saat hari ini, meskipun dalam situasi pandemi ini, di sini Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa meskipun kita sedang berada dalam masa sulit, kita harus tetap konsisten berkomunikasi dengan Tuhan. Karena sebelum yang saya katakan dari awal, kita sebagai manusia kita memiliki banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Karena jikalau kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita, tentu kehidupan ini, apalagi pada saat pandemi sekarang ini, kita akan sulit melewatinya. Akan banyak rintangan yang menghampiri kita, sehingga untuk itulah Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita harus konsisten berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, dalam kondisi saat ini, Yesus ingin agar kita sungguh-sungguh mengenal Allah, tidak hanya para murid pada saat itu. Sehingga ketika kita sudah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka dari situlah kita bisa merasakan betapa baiknya Allah dalam kehidupan kita, di mana kita dipelihara sampai saat ini, kita masih menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mengetahui bersama bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meskipun dalam kondisi sesulit apapun. Ya, bersama di situasi saat ini, kiranya kita semakin konsisten berkomunikasi dengan Tuhan, karena kita ketahui bersama ketika kita merancangkan segala sesuatunya, jikalau itu tidak disertakan dengan campur tangan Tuhan, maka rencana yang kita buat pada awalnya itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya, dalam kehidupan kita seringkali melupakan tentang hal berdoa. Kita ketahui bersama bahwa ketika kita berdoa, berarti secara tidak langsung kita berkomunikasi dengan Allah. Kita mendekatkan diri kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Untuk itulah melalui doa ini kita bersama-sama konsisten berkomunikasi dengan Tuhan, agar masa pandemi ini dapat kita lalui dengan baik dan tanpa kita merasa suatu kekurangan apapun dalam kehidupan kita. Demikian hubungan kita pada hari ini, kiranya kita dapat selalu konsisten berkomunikasi dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari mengaminkan pembacaan serta renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, di pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga Tuhan masih menjaga dan memelihara kami dalam situasi yang sulit ini. Kiranya kami selalu tekun dan berkomitmen selalu untuk berkomunikasi kepada-Mu, ya Bapa. Selalu mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam perantaraan anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin.